Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa pada pelajaran kimia kelas 10. Hari ini kita akan pelajari tentang ikatan kimia. Namun sebelumnya kita awali pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup? Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, saya ingatkan, karena sekarang masih masa pandemi, maka usahakan semuanya untuk menjaga kesehatan. Kemudian kalau bepergian, selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker di tempat umum dan selalu menggunakan atau menyediakan hand sanitizer. Nah, kita mulai ya pelajaran pada hari ini. Materi ikatan kimia, ini adalah materi terakhir di semester ganjil ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai pada pelajaran kali ini. Yang pertama adalah, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan. Apa itu yang dimaksud stabil? Nanti akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Tujuan yang kedua adalah menggambarkan terbentuknya ikatan ion, beberapa pasangan unsur. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan proses terjadinya ikatan ion dan contoh senyawanya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menentukan rumus dari senyawa ion. Anak-anak bisa melihat gambar yang tertera di layar. Pernahkah kamu berpikir bahwa ini adalah gambar salah satu senyawa, yaitu garam dapur, atau rumusnya adalah NaCl. Nama lainnya adalah natrium klorida. Garam dapur itu berasal dari, jadi penyusunnya ada dua. Yang pertama adalah, coba dilihat di gambar ini gambar apa? Ini adalah gambar logam natrium yang sangat eksplosif. Eksplosif itu apa? Eksplosif adalah memiliki daya ledak yang tinggi. Jadi natrium itu adalah logam golongan 1A yang kalau diberi air atau kena oksigen itu akan menghasilkan ledakan. Kemudian natrium akan berikatan dengan gas klorin. Nah, gas klorin itu adalah gas yang sangat beracun. Jadi natrium beracun, klorin beracun bergabung, maka akan membentuk natrium klorida yang tidak beracun lagi. Dan bahkan sangat bermanfaat buat tubuh kita, menjadi sahabat kita. Jadi, atom-atom yang telah membentuk molekul ini memiliki sifat yang berbeda dengan atom-atomnya. Artinya, natrium klorida itu sifatnya berbeda jauh sekali dengan natrium dan klorin. Natrium dengan klorin akan berikatan karena memiliki gaya tarik-menarik antar atom. Inilah yang disebut dengan ikatan kimia. Mengapa atom-atom itu cenderung saling berikatan? Kenapa kok tidak sendiri-sendiri saja? Nah, karena atom-atom itu ingin stabil seperti gas mulia. Contohnya, tadi kita ambil contoh salah satu natrium bergabung dengan klorin. Dia akan membentuk garam dapur, NaCl. Contoh lain adalah senyawa yang sering kita gunakan, yaitu adalah hidrogen akan bergabung dengan oksigen, nanti membentuk air H2O. Nah, pada materi ini nanti akan kita bicarakan kenapa rumus garam dapur itu NaCl, kenapa bukan Na2Cl. Kemudian air, kenapa rumusnya kok H2O, kenapa tidak HO saja? Nah, akan kita bicarakan pada materi kali ini. Jadi, atom-atom itu saling berikatan karena ingin stabil seperti golongan gas mulia. Masih ingat kan golongan gas mulia itu apa saja? Golongan gas mulia adalah golongan 8A. Nah, kita bicarakan kestabilan unsur dan aturan oktet. Apa sih unsur golongan gas mulia itu? Aku juga tak tahu.
Aku sudah tanya sama Mbak Google, katanya unsur gas mulia itu paling stabil karena elektronnya penuh. Jadi ibarat orang dia sudah bangsawan kaya bingit lagi. Jadi atom-atom itu cenderung mengikuti seperti unsur golongan gas mulia karena ingin stabil. Kita ambil contoh ya. Ini adalah, jadi yang dimaksud golongan gas mulia itu adalah golongan 8A. Golongan 8A ini yang terletak di tengah ini ya. Di sini ada helium, ada neon, ada argon, ada kripton, ada xenon, dan radon. Dikatakan gas mulia karena semuanya berwujud gas, dan mulia itu adalah kedudukan paling tinggi. Artinya kalau orang mungkin itu adalah orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang punya kedudukan sangat tinggi, maka dikatakan mulia. Nah ini unsur golongan gas mulia ini sudah stabil. Unsur seperti golongan 7A masih ingat namanya adalah unsur halogen. Unsur golongan 7A ini disebut golongan halogen. Di sana ada fluor, ada klorin, ada bromin, ada iodin, dan astatin. Kemudian sebelah kanan ini ada unsur 1A. Golongan 1A disebut unsur golongan alkali. Di dalamnya ada litium, ada natrium, ada kalium, rubidium, cesium, dan francium. Golongan 7A itu kalau kita buat konfigurasinya, saya ambil contoh misalnya fluor. Fluor itu nomor atomnya 9. Kita buat konfigurasi secara sederhana ya, menurut aturan Bohr, walaupun kita sudah mempelajari aturan Aufbau, kita menggunakan aturan Bohr, kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 7. Nah, ini dikatakan belum stabil dikarenakan konfigurasinya belum sesuai dengan golongan 8A. Kita ambil yang neon. Neon itu nomornya 10. Jadi 2 dan 8 konfigurasinya. Jadi fluor ini dia dikatakan belum stabil karena belum sama dengan neon. Maka caranya F itu dia akan menangkap satu elektron. Sehingga akan membentuk ion F-. Gitu. Sedangkan golongan 1A, saya ambil contoh misalnya natrium. Natrium 11. Nomor atomnya 11 ya. 2, konfigurasinya 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Ini juga dikatakan belum stabil dikarenakan tidak sesuai dengan neon. Maka natrium ini dia akan melepaskan satu elektronnya supaya sama dengan neon. Sehingga dia akan membentuk ion positif yaitu Na+. Nah, jadi atom yang satu bergabung dengan atom lain itu karena ingin stabil seperti golongan gas mulia. Jenis-jenis ikatan kimia itu ada 2, kita pelajari yang pertama ya. Jadi untuk hari ini kita mempelajari ikatan ion dulu. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Atau di buku paket itu ada yang memberi pengertian lain, yaitu ikatan yang terjadi karena gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Atau yang satu melepas elektron, yang satu menangkap elektron. Senyawa yang terjadi karena ikatan ion dikatakan senyawa ion. Jadi sama seperti kita, sama seperti manusia. Bila kita anggap gadis dan jejaka memiliki muatan listrik yang berlawanan, pastilah akan tarik-menarik. Nah, jadi sama dengan manusia. Ikatan ion itu terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Kita ambil contoh misalnya ion natrium dengan ion fluorin akan membentuk senyawa namanya NaF, natrium fluorida. Contoh yang kedua adalah ion positifnya adalah K+, ion negatifnya adalah ion klorin. Akan membentuk senyawa yaitu KCl, kalium klorida. Ca2+, ion kalsium berikatan dengan ion klorin akan membentuk kalsium klorida, CaCl2. Gitu. Itu adalah contoh beberapa senyawa ion.
Nah, sekarang kita pelajari ikatan ion itu cirinya apa saja. Jadi, ikatan ion tadi dikatakan yang pertama adalah terjadi antara ion positif dengan ion negatif yang bergabung. Ion positif itu adalah ion yang terjadi karena unsur itu melepas elektron. Sedangkan ion negatif itu terjadi karena unsur itu menangkap elektron. Ion positif itu terdapat pada unsur golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Tentu anak-anak masih ingat kan? Kemarin kita sudah mempelajari tabel periodik unsur. Golongan 1A di sana ada unsur, masih ingat? Ada hidrogen, ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan seterusnya. Golongan 2A ada berilium, ada magnesium, ada kalsium, dan seterusnya. Golongan 3A ada boron, aluminium, gallium, dan seterusnya. Ini adalah unsur yang dapat membentuk ion positif. Letaknya di tabel SPU berada di sebelah kiri. Sedangkan ion negatif itu terbentuk dari unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan pada tabel SPU. Contohnya adalah unsur golongan 5A. Ada nitrogen, ada fosfor, arsen, dan seterusnya. Kemudian golongan 6A, itu ada oksigen, ada belerang, ada selenium, dan seterusnya. Golongan 7A, ada fluor, ada klorin, bromin, iodin, astatin. Nah, ini golongan 7A. Jadi, ciri dari ikatan ion atau senyawa ion itu adalah dia terdiri dari ion positif dan ion negatif. Cirinya adalah ion positif diambilkan dari 3 golongan ini, kemudian ion negatif dari 3 golongan ini. Jadi, contohnya gini. Misalnya, tadi kita ambil contoh kan NaCl. Na-nya itu golongan 1A, Cl-nya golongan 7A. Contoh lain yang berasal dari golongan 2A, misalnya Mg bergabung dengan O, nanti jadi magnesium oksida. Mg golongan 2A, oksigen itu golongan 6A. Itu adalah ciri utama dari ikatan ion. Semoga paham ya dengan penjelasan Ibu. Berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana terbentuknya ikatan ion itu. Kita mulai dari yang mudah dulu ya. Yang pertama, contohnya adalah ikatan, tuliskan senyawa ion yang terbentuk dari unsur kalium dengan unsur fluor F9. Caranya adalah kita membuat konfigurasi elektronnya dulu. Kalium 19. Konfigurasinya masih ingat? Kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 8, kulit ketiga isinya 8, kulit terakhir isinya 1. Apa boleh kita pakai afbau? Boleh saja. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Sama saja, kulit pertama isinya 2, ini 2. Kulit kedua isinya 8, 2 tambah 6. Kulit ketiga ini isinya juga 8, 2 tambah 6, 8. Kulit terakhir isinya 1. Nah, kalau mudah kita pakai aturan 2, 8, 18, dan seterusnya. Kemudian, sekarang yang F9. 2, 7. Ini dikatakan belum stabil karena elektron valensinya belum sesuai dengan gas mulia. Maka supaya stabil, kalium itu akan melepaskan 1 elektron sehingga dia akan membentuk ion K+. Sedangkan F akan stabil jika dia menangkap 1 elektron. Karena yang terakhir 7, supaya stabil dia butuh 1 lagi supaya jadi 8. Sehingga F yang terbentuk
ion yang terbentuk adalah F-. Jadi K melepas 1 elektron, F menangkap 1 elektron, sehingga nanti terbentuk senyawa ion dengan rumus KF. Kalau kita buat reaksinya, reaksi pembentukan senyawanya, jadi K sebelah kiri akan membentuk ion K+ dengan cara melepas 1 elektron. Kemudian F akan membentuk ion F- dengan cara menangkap 1 elektron. Nah, akan terbentuk reaksi pembentukan. Ini elektronnya boleh dihilangkan, sehingga K plus F menghasilkan K+ dan F-. Jadi ionnya adalah ion kalium dengan ion fluorin. Maka senyawa yang terbentuk adalah KF. Nah, sekarang namanya, kita belajar memberi nama senyawa. Jadi, kaliumnya disebutkan dulu, kalium. Kemudian F itu lambang dari fluorin, diberi akhiran ija. Jadi, namanya adalah kalium fluorida. Nah, gitu. Contoh lain adalah bagaimana kalau jumlah ionnya berbeda. Sekarang saya ambil contoh misalnya pada Mg12 berikatan dengan Cl17. Mg nomor atomnya 12, kita buat konfigurasinya seperti tadi. 2, 8, 2. Kemudian Cl nomor atomnya 17, 2, 8, 7. Kita lihat Mg, ini elektron valensi, elektron yang terakhir adalah 2. Sehingga Mg ini belum stabil, dia akan membentuk ion yaitu Mg2+. Sedangkan klorin, elektron valensinya adalah 7. Supaya stabil, dia butuh 1 lagi. Sehingga membentuk ion negatif adalah Cl-. Jadi Mg melepas 2 elektron, klorin menangkap 1 elektron. Bagaimana rumus senyawa ionnya? Nah, karena kita membutuhkan 2 elektron, maka kita buat reaksi pembentukannya. Mg tadi akan membentuk Mg2+ dengan cara dia melepas 2 elektron. Kemudian klorin akan membentuk ion Cl- dengan cara dia menangkap 1 elektron. Nah, supaya sama, maka yang di bawah ini harus dikalikan 2. Sehingga nanti akan membentuk Mg menghasilkan Mg2+, yang atas masih tetap ya, yang di bawah kita kali 2. 2Cl ditambah 2 elektron menghasilkan 2Cl-. Maka yang terbentuk reaksi akhirnya adalah Mg plus 2Cl menghasilkan Mg2+ dan 2Cl-. Ini kita coret ya, karena elektronnya sama. Sehingga butuh Mg-nya 2, tapi Mg-nya 2+, tapi Cl-nya butuh 2 ion. Sehingga nanti senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Namanya adalah magnesium, jadi saya tulis di atas ya, MgCl2. Nama senyawanya adalah magnesium klorida. Nah, begitu. Jadi, boleh kita simpulkan, untuk membentuk ikatan ion, kita membutuhkan ion positif dan ion negatif. Nah, kemudian saya beri contoh, misalnya ion positifnya adalah X+, ion negatifnya itu Z-, maka senyawa ion yang terbentuk adalah Xg. Kemudian, kalau X-nya itu 2+, Z-nya -1, maka senyawa yang terbentuk adalah X1Z2. Jadi ini ditukar ya, X1Z2, gitu. Kalau X-nya itu 3+, Y-nya itu 2-, artinya ion positifnya itu 3+, ion negatifnya -2,
maka senyawa ion yang terbentuk rumusnya adalah X2Z3. Gitu ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Nah, bagaimana cara memberi nama? Tata nama ikatan senyawa ion. Jadi misalnya tadi NaCl, namanya adalah natrium klorida. Jadi akhirannya itu ida. Kalau senyawanya masih sederhana ya. Contoh lain MgS. Mg itu magnesium. S itu belerang, tapi tidak boleh belerang ida. Yang dipakai adalah nama latinnya, sulfida, akhirannya ida. Contoh lain, K2O. K itu adalah kalium, O itu oksigen, tapi tidak boleh ditulis oksigenida, melainkan oksida. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah mempelajari tadi kestabilan unsur, kemudian penggambaran ikatan ion, kemudian menuliskan rumus senyawa ion, dan yang terakhir adalah memberi nama. Jadi materi kita hari ini adalah tujuannya tadi 4 tadi sudah Ibu paparkan. Nah, sekarang bagaimana supaya mudah mempelajari materi ini? Kalian bisa menggunakan kartu. Namanya adalah kartu cocok, yaitu dengan menggunakan kertas berwarna. Kartu yang bisa diambil dari kertas-kertas yang berwarna, contohnya ini Ca2+, jadi diberi sudut, artinya karena Ca-nya itu melepaskan 2 elektron, maka dikurangi 2 sudut. Kemudian klorin, Cl- itu hanya 1 sudut. Maka nanti kita bisa membuat Ca-nya 1, Cl-nya 2. Sehingga rumusnya adalah CaCl2. Itu untuk mempermudah saja. Gitu. Kalian bisa bermain dengan menggunakan kartu, namanya adalah kartu cocok, seperti puzzle itu. Kalian bisa mencoba di rumah ya. Nah, untuk yang terakhir, ini ada beberapa latihan soal. Nah, kalian bisa mempelajari, bisa berlatih, mengerjakan soal-soal ini. Yang pertama adalah menentukan rumus, seperti yang Ibu tadi jelaskan. Yang kedua adalah menentukan rumusnya. Yang pertama adalah menuliskan rumus, yang kedua menentukan rumus jika diketahui namanya. Itu saja ya. Jadi materi kita hari ini adalah mempelajari ikatan ion dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari ikatan kovalen. Jangan lupa juga untuk mengerjakan soal tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dapat memahami pelajaran kita kali ini. Saya akhiri ya dengan doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.